Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Langsung di sini. Nah, kita bersyukur ya, kita udah merayakan Hari Raya Imlek ya. Pasti adik-adik senang ya, soalnya dapat ampau ya. Nah, kita udah ngucapin belum sama mama papa selamat hari tahun baru Imlek ya. Nah, kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan masih memelihara kita, masih memberikan kesehatan buat kita. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Sambil tepuk tangan ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Yuk adik-adik, kita masuk dalam doa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menyanyi lagi ya. Kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Glory haleluya, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Glory haleluya, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Seneng ya adik-adik ya, semua bergembira menyanyikan nyanyian untuk memuji Tuhan. Yuk kita mau senyum dong kalau gembira ya. Yuk mukanya senyum, yuk kita nyanyiin senyum dan bermuka gembira. Senyum ya. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira lagi. Senyum dan bermuka gembira.
jangan semua senyum gembira. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lausa Mariani. Tapi sebelumnya kita nyanyikan I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Yuk sekarang kita dengerin Lausa Mariani bercerita ya. Tapi adik-adik boleh duduk, jangan berisik ya. Duduk sambil mendengarkan dengan baik firman Tuhan. Yuk silakan Lausa Mariani. Siang anak-anak di rumah. Kalian siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Ya, kalian pasti sudah siap ya? Kalau sudah siap, mari kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, badan yang sehat, sehingga kami dapat mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kuserahkan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalian senang nggak dengan suara-suara musik? Kalian bisa dengar kenal suara ini? Nah, itu suaranya beda-beda ya. Tapi kita bisa gunakan untuk musik ya. Yuk kita coba ya. Kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kalian tadi sudah mendengarkan ya teman-teman dan teman-teman kita untuk menyanyi dengan suara-suaranya ya. Kalian senang ya karena Tuhan sudah memberi kita telinga untuk mendengar ya, dan lidah untuk berkata-kata, untuk ngomong. Karena kita juga harus berterima kasih karena semua itu anugerah dari Tuhan anak-anak ya. Tapi sayang anak-anak, ada yang tidak bisa merasakan mendengar suara dan tidak bisa berkata-kata, yang tidak bisa ngomong ya. Yaitu ada seorang anak namanya Tonton. Dia tidak bisa mendengar dan berkata-kata. Kalau tidak bisa mendengar itu apa anak-anak ya? Iya, tuli ya. Dan dia tidak bisa berkata-kata, disebut bisu. Waduh, sangat menderita sekali anak-anak kalau kita tidak bisa merasakan apa terdengar suara-suara ya. Coba kita bayangkan ya. Coba kita bayangkan. Coba tutup telinga kalian. Tutup. Kalian ada mendengar nggak? Nggak bisa. Nggak terdengar ya. Nah, kalau misalnya juga kalian tidak bisa berkata-kata. Misalkan kalian mau bilang, Mama makan.
mama kalian tidak bisa mengerti apa yang kalian ucapkan ya. Wah, sedih sekali ya. Terus kalian dipanggil sama mamanya, Tom, Tom. Nah, si Tomnya diam aja karena tidak mendengar ya, karena tidak mendengar. Nah, kalau misalnya kalian mempunyai teman seperti Tom itu, apakah kalian menjauhkan? Wah, tentu tidak ya. Kalian harus menjadi teman yang baik untuk Tom-Tom dan bantu doa ya untuk Tom-Tom supaya Tuhan membantu dan menyembuhkan Tom-Tom dari penyakitnya yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berkata-kata ya. Iya. Nah, di Alkitab juga ya ada seorang bapak. Ada seorang bapak yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berkata-kata. Bapak ini dia waktu Tuhan Yesus jalan ya di sungai Yordan ya, di penduduk situ ya, di kampung situ ya, orang-orang itu masih yang tidak percaya sama Tuhan Yesus dan tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus ya. Waktu Tuhan Yesus datang sama murid-muridnya di kampung situ, ini bapak ini mempunyai teman banyak loh, mempunyai teman banyak. Dia pengen tahu ya, siapa sih Tuhan Yesus itu. Wah, ternyata Tuhan Yesus itu dia banyak cerita ya. Kalau misalkan Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, bisa berjalan, terus orang yang buta ya bisa dicelikan, bisa dibuka matanya. Wah, teman-teman si bapak ini ya, dia mendengar, waduh, kalau gitu teman kita ini nih bisa disembuhkan nih. Yuk kita bawa kepada Tuhan Yesus nih. Kita bawa yuk katanya. Terus teman-temannya itu bawa bapak itu ya datang ke tempat Tuhan Yesus itu. Dia bilang, Tuhan, dia memohon, Tuhan, kami memohon tolong sembuhkan teman kami ini yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berkata-kata. Artinya Tuhan Yesus sangat sedih sekali ya. Wah, dia merasakan kalau misalkan seandainya kita tidak bisa mendengar dan tidak bisa berkata-kata ya, tapi Tuhan Yesus tidak mau pamer kepada orang-orang banyak ya, kalau dia bisa menyembuhkan. Kemudian Tuhan Yesus bawa bapak itu ya ke satu tempat yang sepi sekali ya. Dibawa ke tempat yang sepi itu, kemudian terus dia colok kupingnya ya, dicolok kupingnya, terus udah colok kupingnya, dia meraba lidahnya, meraba lidah bapak itu, pas dibuka meraba, kemudian Tuhan Yesus menghadap ke atas. Menghadap ke atas, dia memohon kepada Tuhan Allah untuk menyembuhkan bapak ini ya. Tuhan Yesus bilang, Fatah katanya, yang berarti terbukalah. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Si bapak itu kupingnya merasa ada angin. Kok ada suara? Si bapak itu, kok aku terdengar suara burung, suara kicauan burung di udara, aku kedengaran. Aku sudah mendengar, aku sudah bisa berkata-kata. Wah, girang sekali itu si bapak itu ya. Dia melompat-lompat, dia ke tempat temannya yang sedang berdiri situ. Aku sudah bisa mendengar, aku sudah bisa berkata-kata. Aduh, terima kasih
kasih Tuhan, Tuhan sudah memberi kami kesembuhan. Wah, teman-temannya ikut senang ya anak-anak ya, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan temannya. Ya, karena Bapak itu percaya ya, dan semua teman-temannya juga percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik ya. Nah, seperti juga anak-anak di rumah, kita juga harus berterima kasih karena Tuhan sudah memberi kita telinga yang bagus, dapat mendengar ya. Terus kita dikasih Tuhan lidah yang baik ya, untuk berkata-kata baik ya. Kita juga harus mengucap syukur dan berterima kasih ya. Ya, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita bilang sama Tuhan, kalau Tuhan sudah begitu baik kepada kita, Tuhan sudah memberi kita telinga yang bagus, lidah yang baik ya. Kita mengucap syukur dan terima kasih. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan sudah memberi kami telinga yang bagus, lidah yang baik. Tuhan juga sudah menyembuhkan seorang bapak yang sudah menderita, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berkata-kata. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami yang sedang menderita. Kiranya Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan juga sembuhkan orang-orang yang sedang mengalami penyakit corona. Akhirnya Tuhan tetap menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak ya, tadi Lose ceritanya dari mana ya? Dari Alkitab. Kalian bisa menulis ayat hafalannya ya, yang diambil dari, sebentar ya. Nah, Lose tadi diambil dari cerita dari Alkitab ya. Judul ceritanya Yesus, kalian tulis ya di buku kalian masing-masing. Yesus menyembuhkan orang tuli dan bisu. Terus ayat hafalannya, bahan ceritanya diambil dari Markus 7 ayat 31 sampai 37 ya. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 19 ayat 10 yang berbunyi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalian bisa ditulis di buku kalian masing-masing ya. Nah sebentar, Lose ada aktivitas ya. Sekarang kita mau buat aktivitas ya. Kita pertama-tama kita perlukan, kita siapkan kertas dan gunting ya. Pertama-tama kertas ini kita lipat menjadi 2, kemudian kita lipat lagi seperti ini, kemudian kita tekuk ke sini, yang belakang kita tekuk lagi, dan hasilnya kita garis seperti ini ya. Nah kita garis seperti ini, kemudian kita gunting. Hati-hati ya, kena tangan kalian. Kita gunting. Nah, kita gunting semuanya satu persatu. Dan hasilnya seperti ini anak-anak di rumah. Nih, kalau saya udah membuatkan seperti ini, kalian bisa tulis yang ayat hafalan yang tadi Lose berikan ya.
sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, kalian juga bisa membuat di sebelahnya lagi, misalkan saya mau selalu cinta Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus adalah pengharapanku. Nah, kalian juga bisa juga Tuhan Yesus, saya mau tetap setia selamanya. Ya. Nah, nanti kalian sudah membuat ini, Tuhan Yesus adalah sahabatku. Bisa juga. Terus kalian kasih warna. Nah, kemudian kalian foto dan kirim ke lose kalian masing-masing ya. Nah, lose juga ada membuat untuk anak batita. Karena kalau misalnya anak batita ini agak susah lose. Ini kelas 1 dan kelas 2 boleh mengikuti ini ya. Nah, kalian juga ada kertas origami ya. Kalian siapkan, kalian tekuk di sini di meja ya supaya rapi ya. Nah, kalian tekuk begini sudah. Terus ditekuk 2. Sudah ditekuk 2 ini ya, sudah tekuk begini. Terus taruh di sini lagi supaya rapi, taruh di meja. Sudah jadi begini. Nah, kalian tekuk begini, tekuk ya, sudah tekuk. Terus kalian gunting ya, hati-hati ya. Kalau tidak bisa, minta tolong sama mami ya di rumah ya. Nah, kalian gunting lurus terus. Kita juga membuat tanda salib, karena salib ini adalah melambangkan Tuhan Yesus sudah disalib untuk menebus dosa-dosa kita semua ya. Nah, sudah jadi. Apa yang terjadi nih anak-anak? Ternyata udah jadi salib ya. Nah, kalian bisa menulis, bisa minta tolong mami tuliskan ya. Nah, saya cinta Yesus ya. Kalian di situ, dan kalian terus foto bersama salib kalian. Terus kirim ke Lause ya. Ya, terima kasih. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan cerita dari Lause Mariani. Yuk sekarang kita memuji Tuhan lagi. Yesus sayang semua. Baik, tepuk tangan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Kita seneng ya, Tuhan sayang kita. Nah, sebagai wujud kita juga sayang sama Tuhan, kita mempersiapkan sedikit uang untuk persembahan buat Tuhan ya, yang akan kita berikan kepada Tuhan melalui gereja, dikumpulkan, atau boleh minta mama atau papa transfer ke gereja ya. Yuk sambil kita nyanyikan
Aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk kita mau berdoa ya. Kita berdiri semuanya ya. Yuk siapkan hati kita, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh mempersembahkan sedikit uang yang daripada Engkau juga. Biarlah uang-uang ini bisa dipakai untuk memperbesar dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, kita punya ibadah selesai sampai di sini. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Yuk kita lipat tangan lagi, kita berdoa untuk ibadah kita yang sudah berakhir. Kita mulai ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti ibadah dengan baik dari awal sampai akhir. Setelah ini kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan yang memimpin kehidupan kami untuk selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa lagi.